Untuk contoh kedua kita akan main-main di saklar S ini. Di sini kita untuk kasus pertama nanti akan ada dua kasus. Kasus pertama dia terbuka, S-nya terbuka. Kasus kedua S-nya tertutup. Selanjutnya apa saja yang kita ketahui dari soal ini? Misalnya untuk kasus terbuka ya. Kita tahu di sini ada sumber tegangan 1, sumber tegangan 2, lalu ada resistor 7 ohm, ada resistor 8 ohm. Di sini kita juga ada beberapa arus 1, arus 2, arus 3. Misalnya terbuka, apa yang terjadi? Arus 3 ini sama dengan 0 karena tidak mungkin dia bisa mengalir karena hambatan udara sangat besar, atau dengan kata lain nggak nyambung lah. Ini pasti 0. Sedangkan I1 sama dengan I2 pasti ya, karena terbuka. Lalu jika asumsi arah arusnya seperti ini, maka kita bisa dengan mudah, ini pasti negatif positif ya, ini sudah ketahuan dari simbolnya. Ini yang ini terbalik, positif negatif ya, simbolnya yang panjang adalah yang positif. Lalu misalnya kita asumsi arah arusnya ke sana, maka di sini ingat resistor selalu kutubnya selalu melawan arah arus. Ini asumsi aja, jadi misalnya kita asumsi arah arus ke sini, maka dia positif. Di sini ini negatif. Di sini juga sama, ini positif, ini negatif. Untuk soal ini, sebagian kita sudah bahas tadi ya. Apa saja yang sudah kita bahas tadi? Bahwa di sini minus, ini positif. Di sini minus, di sini positif, di sini minus. Arah loopnya seperti ini ya. Karena di sini terputus, tidak ada, maka di sini positif, ini minus, ini positif, ini minus. Tadi ingat, I3 sama dengan 0, I2 sama dengan I1. Kita memilih loop untuk analisis. Oh, ternyata dia terbalik ya. A, C, B, D, A. A, C, B, D, A. Oke, biar nggak bingung, kita mengikuti solusi aja. Saya koreksi, jadinya ini loopnya terbalik, bukan seperti itu, tapi seperti ini. Dari A ke C ke B ke D. Oke, jadi arah loopnya seperti ini, walaupun berlawanan. Enaknya sih mengikuti arus, jadi tidak terlalu susah. Nanti hitungannya akan sama kok. Misalnya mau yang seperti ini, yang hijau, loop hijau ini, atau yang loop yang tadi saya gambarkan merah tadi, yang sebaliknya, yang mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, terserah Anda. Yang penting tadi ingat bahwa misalnya ini arah loopnya, ini komponennya, misalnya ini negatif lalu ini positif, maka ini nantinya jadi positif. Misalnya arah loopnya seperti ini, dia ketemu positif duluan, lalu ke negatif, maka ini hasilnya ada negatif. Baik, kita lanjutkan.
Aturannya tadi apa untuk loop? Jadi kita jumlahkan semua tegangan adalah 0. Ada V12 ditambah V9 ditambah V resistan untuk 7 ohm ditambah V resistan untuk 8 ohm sama dengan 0. Kita analisis yang 12 dulu. Arahnya ke sini. Arahnya ini. Arah loop ketemu positif duluan. Maka dia V12. Arah loopnya kemana? Arah loopnya ke sini ya. Arah loopnya itu ke sini. Jadi dia akan ketemu positif duluan. Dia akan ketemu positif duluan ya. Maka ini karena ketemu positif duluan, dia masuk kriteria yang ini. Ingat, ketemu positif duluan, jadi dia negatif. Nah, ini makanya ini negatif ya. Makanya ini negatif. Oke. Ini negatif, kita sudah dapat. Yang selanjutnya, V9. Oh, enggak, kita mengikuti jalur dulu. Ini jalurnya tadi A ke C, lalu C ke B. C ke B kita ketemu resistor yang 7 ohm. Resistor dia ketemunya apa? Dia yang ini, kriteria yang ini. Untuk resistor dia ketemunya negatif duluan, maka dia jadinya positif, kriteria yang ini. Jadi apa? Yang 7 ohm, dia dapatnya positif. Dapatnya positif, dan ingat pakai hukum Kirchhoff. V sama dengan I kali R, I-nya adalah I1, lalu dikali 7 ohm. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan dari B ke D. B ke D dia ketemu resistor lagi. Oke, jadi dia ketemu negatif. Dia jadi masih yang kriteria yang ini juga ya. Dia arah loopnya ini dia ketemunya negatif ini. Dia ketemunya negatif. Jadi dia positif. 8I2. Ini saya garis bawah aja. Dia adalah positif. Kita lanjutkan perjalanan dari D ke A. Dari D ke A kita ketemu 9 volt ini. Arah loopnya dari sini langsung ketemu negatif. Jadi yang mana? Jadi yang ini lagi. Jadi yang ini lagi 9 volt. Yang 9 volt jadinya positif. Nah, ini kan positif juga nih. Ini positif. Ya, ini adalah tips yang lain. Bahwa arus selalu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi titik Einstein-nya itu aja. Oke. Kita cek persamaannya. Apa saja yang belum kita ketahui, yaitu I1 dan I2. Tapi perlu kita ingat bahwa I1 sama dengan I2. Maka kita langsung bisa memanipulasi, membuat perhitungan berapa I1, berapa I2 dari persamaan ini. Oke, cukup jelas ya. Oke, ini solusinya.
Oke. Selanjutnya, hasil yang sama akan diperoleh jika dua baterai digantikan. Ya, ini simple ya. Ini kan karena tadi ini sebetulnya nggak ada. Yang tengah ini nggak ada ya. Karena terputus di sini. Maka ini simply bisa kita ganti menjadi 3 volt saja. 3 volt arahnya kemana? Arahnya mengikuti yang ini, yang besar. Jadi nanti negatif. Nanti di sini negatif, di sini positif. Jadi bisa kita ganti seperti ini. 3 volt. Ini titik C, ini titik D. Yes. Ya, untuk kasus kedua ini, kita anggap S-nya ini nyambung, tidak putus ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan I3 lagi. I3 tidak sama dengan 0 dan hambatan di sini ada 4 ohm, tidak bisa kita abaikan. Dan di sini ada 2 loop. Loop pertama dan loop kedua. Lalu seperti biasa kita analisis arah kutubnya, plus minusnya. Kita lihat di sini sudah ada asumsi arah arus di soal. Yang I1 ke atas, I3 ke atas juga, I2 ke bawah. Di sini kita analisis, ini adalah minus, ini positif, ini mudah kalau tegangan ya, apa sumber tegangan, plus ini minus. Lalu karena arahnya I1 ke kiri, di sini kan ke kiri ya, maka di sini plus, di sini minus. Lalu arahnya I2 adalah ke bawah, maka ini plus, ini minus. I3 arahnya ke atas, ini plus, ini minus. I1 adalah arah arus mengikuti arah muatan positif. Jadi dia selalu menuju ke negatif dan ditolak dari positif. Oke, kita lanjutkan. Untuk seperti biasa kita analisis menggunakan hukum Kirchhoff. Kita lihat titik A, apa saja yang masuk sama dengan yang keluar ya. Apa saja yang masuk? I1 dan I3. I1 dan I3. Yang tengah ini. Ya, kita mengganggu I3. Lalu yang keluar apa? Yang keluar adalah I2. Di titik A ya, di titik A ini. Ini di titik A ini. Ini kita simpan dulu. Ini kita punya persamaan 1. Ada berapa variabel yang tidak diketahui? Yaitu I1, I2, dan I3. Selanjutnya, loop. Kita analisis loop yang pertama, yaitu loop ACBA. Loop ACBA itu seperti apa? Loop ACBA seperti ini. ACBA. Loopnya seperti ini. Ingat sekali lagi bahwa
analisisnya, kalau misalnya ini arah loop, dia ketemu positif duluan, maka nanti jadi minus V. Dan begitu juga sebaliknya ya. Misalnya seperti ini arah loopnya, dia ketemu sumbu kutub negatif, maka nanti jadinya plus V. Kita lihat di sini ada 12 volt, 12 volt. Arah loopnya adalah seperti ini. Arah loopnya ini ya, arah loopnya ke sana. Langsung ketemu positif, maka dia jadinya negatif. Yang ini ya, yang ini. Lalu ketemu di hambatan, dia ketemu langsung negatif, maka dia jadi positif. Lalu ketemu positif, dia jadi negatif. Sekali lagi, lihat arah loopnya. Untuk 12 volt, dia langsung ketemunya arah loopnya ini ya, dia ketemu positif duluan, maka jadinya negatif, seakan-akan dia menghambat loop ini. Lalu ketika bertemu hambatan, kita pakai hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. V7 itu sama dengan 7 ohm kali I1 kali I1. Dia positif atau negatif? Dia positif. Karena apa? Karena loopnya langsung ketemu negatif. Ini yang jadinya. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan minus 4I3 untuk resistor ini. Oke. Itu caranya, dan ini sudah saya ulang berkali-kali, jadi semoga bisa. Atau kalian mungkin punya cara sendiri, silahkan. As long as the result is the same, hasilnya adalah sama, tidak masalah, dan Anda bisa menjustifikasi juga tidak masalah. Yang penting menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu atau menggunakan hukum loop ini. Tapi sebenarnya Anda bisa loopnya terbalik atau seperti apa, dan Anda mendapatkan result yang sama dan bisa menjustifikasi, itu tidak masalah. Oke, dari persamaan ini, persamaan 2. Ini kita sebut persamaan 2 ya. Persamaan 2. Persamaan 2, kita punya berapa variabel yang tidak diketahui, unknown variabel. Ada I1, ada I3. Oke. Kita secara total persamaan 1 dan persamaan 2, kita punya 3 unknown variabel. Variabel yang tidak diketahui. Variabel yang tidak diketahui ya. Untuk menyelesaikan 3 variabel yang tidak diketahui, untuk mencari nilainya, kita perlu 3 persamaan. Sekarang kita baru punya 2 persamaan, persamaan 1 dan persamaan 2. Kita perlu 1 persamaan lagi. Persamaan lagi dari mana kira-kira? Dari loop 1. Oke, kita lihat loop 1. Oke, sekali lagi di sini adalah minus, ini positif. Ini positif. Ini minus. Ini positif. Ini minus. Arahnya lagi ke sini. So, ini positif.
arahnya tadi ke situ. Oke, ini jadi positif, minus. Persamaan 1 sudah kita dapatkan, persamaan 2 sudah kita dapatkan. Sekarang persamaan 3, loopnya kemana? ADBA. Jadi loopnya ke sini. Tadi loop yang pertama juga sama. Dari ACBA, sini berlawanan. Nanti, oke. Kita bisa lihat dengan cara yang sama nanti kita akan dapatkan ini sebenarnya bisa kita awang juga ya. Ini untuk 9 volt, apakah positif atau negatif, lihat arah loopnya, arah loopnya ini, lalu lihat dia bertemu kutub apa. Kalau ternyata dia bertemu kutub positif, maka 9 volt adalah negatif. Nah, ini. Lalu yang I2 bagaimana? Yang I2 maksud saya yang 8 ohm bagaimana? Yang ketegangan di sini, ingat tegangan di sini dihitung pakai hukum ohm. V sama dengan I kali R atau R kali I sama saja. 8 ohm kali I2. Dan dia ketemunya apa dulu? Arahnya adalah searah dengan I2, arah loopnya, maka dia jadinya negatif juga. Dengan cara yang sama kita dapatkan ini negatif 43. Ya, intinya ya. Ini silahkan main-main matematika di sini. Di sini kita punya 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu I1, I3, I2. Di sini kita punya 2 variabel yang tidak diketahui, I1 dan I3. Oke. Ada satu lagi yang tidak diketahui, yaitu I2. Perlu satu lagi persamaan. Di sini kita dapat I2 dan I3 di persamaan 3 ini. Kita punya I2 dan I3. Ini caranya bisa bagaimana terserah Anda. Kalau di sini disubstitusikan 3 ke 2, jadi I2-nya disama dengankan atau I3-nya disama dengankan, lalu nanti persamaan 3 ini nanti dimasukkan ke persamaan 3. Dimasukkan ke persamaan 2. Jika kita masukkan ke persamaan 2, maka nanti I3-nya sudah tidak ada. Nantinya dapat ini ya. I3-nya sudah tidak ada, tinggal I1 dan I2. Lalu I1 dan I2 kita dapat persamaan 4. Kita masukkan juga persamaan 3 ini ke persamaan 1, 3 ke 1. Nanti I3 sudah tidak ada, jadi kita tinggal punya persamaan 4 dan satu lagi persamaan yaitu 5. Ini persamaan 5-nya adalah di sini. Ini tadi ya, substitusikan 3 ke 1. Lalu tadi persamaan 4, kita punya variabel I1, punya variabel I2, terserah Anda substitusikan atau eliminasi, boleh mana cara yang paling mudah menurut Anda. Yang jelas nanti bisa dapat nilainya. Persamaan 5 ada I1, ada I2, persamaan 4 ada I1, ada I2. Ini bisa untuk mencari solusi berapa nilai I1, berapa nilai I2. Oke. Ini adalah perhitungannya, nanti bisa di flashback kembali ke I2, I1, I3. Itu persamaan matematikanya memang agak susah, tapi cukup menantang. Ya, sudah cukup ya. Tadi ada 2 soal, apa saja soalnya? Soal yang pertama tadi cukup mudah, variabelnya currentnya tidak terlalu banyak dan langsung diketahui. Tadi ada juga yang cukup jelimet, tapi still doable. Difficult, but still doable.
masih bisa dikerjakan. Oke, terima kasih matur suwun, ini adalah slide terakhir. Good luck lah. Good luck. And save it. Jelek banget tulisannya karena pakai mouse, saya belum sempat beli untuk update. And above all, pray. Thank you, and